Oke, nah, apa kabar teman-teman? Melalui video ini, kita akan secara bertahap membahas satu persatu bagaimana cara mengerjakan setiap bab di dalam skripsi. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang lagi mengerjakan skripsi, atau mungkin sudah dapat agian proposal, mungkin ada yang masih bingung, gimana sih menulis latar belakang gitu ya, bagaimana menulis rumusan masalah, atau juga bagaimana cara mencari kajian pustaka yang baik gitu ya. Maka secara bertahap kita akan bahas satu persatu melalui video ini. Teman-teman, kita lanjutkan setelah tadi saya menjelaskan tentang latar belakang. Sekarang masih di bab 1 ya, masih di bab 1 ini kita akan mencoba untuk melihat bagian-bagian lain gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari berbagai gaya selingkung ya dari kampus-kampus negeri gitu ya, ada macam-macam nih isi selain latar belakang di bab 1. Jadi ada identifikasi masalah. Nah, ini yang beberapa waktu ini menjadi tren untuk ditambahkan di bab 1 setelah latar belakang. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu nggak ada ini identifikasi masalah karena sudah ada rumusan masalah gitu. Tapi akhir-akhir ini ada gitu ya. Artinya mungkin ini adalah bentuk kekhawatiran dari para senior atau akademisi yang memandang sepertinya mahasiswa perlu memberikan subbab khusus ya agar lebih perhatian terhadap yang namanya identifikasi masalah secara terperinci gitu ya, secara terperinci, karena seharusnya identifikasi masalah itu ada di latar belakang teman-teman, itu sudah beres. Tetapi kan latar belakang itu sifatnya naratif ya, sifatnya naratif, tidak dalam bentuk terperinci atau poin-poin, sehingga mungkin agar kalau bahasanya anak sekarang itu dinotis gitu ya, agar bisa dinotis dengan lebih baik, maka diberilah tambahan satu subbab yang dinamai identifikasi masalah. Jadi pada bagian ini teman-teman diminta untuk menyajikan masalah atau fenomena yang sudah teman-teman tulis pada latar belakang sebelumnya gitu ya. Namun dalam bentuk terperinci atau poin-poin permasalahan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di latar belakang tadi, masalah itu macam-macam ya. Ada masalah gap fakta, ada masalah gap teori, ada masalah gap riset, ada masalah fakta lawan teori, ada masalah riset lawan teori, ada masalah riset lawan fakta gitu ya. Nah, itu berbagai macam poin-poin permasalahan yang perlu ditulis secara terperinci. Nah, coba kita lihat di contoh ya. Contoh di bagian setelah latar belakang. Nah, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Gitu. Bagaimana? Oh, sebentar. Apa saja? Kalau rumusan masalahnya? Bagaimana bentuk diskriminasi? Ini agak sepertinya yang ditulis di sini identifikasi masalahnya dia tulis dalam bentuk kalimat tanya ya, ini kalimat tanya. Kalimat tanya ini contohnya. Coba kita cek yang lain. Ya, ini identifikasi masalah dalam bentuk poin-poin ya. Berdasarkan masalah latar belakang masalah ada 4 poin permasalahan. Itu ya. Kalau di contoh yang ketiga, setelah latar belakang, identifikasi masalah. Nah, oke. Berarti ini ya yang dipakai teman-teman ya. Nah, saya sih lebih sepakat poin-poin permasalahannya tidak dalam bentuk kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu rumusan masalah ya. Kalau identifikasi masalah dalam bentuk poin-poin seperti ini, gitu ya. Nah, pembelajaran menulis teks belum maksimal, cara mengajar guru masih konvensional, minat belajar siswa masih rendah, kemampuan siswa masih rendah. Ini permasalahan yang sudah ditemukan oleh penulis ketika dia terjun langsung ke lapangan sebelum melakukan riset. Ya, jadi ada pelaksanaan pra-riset ya, dia datang ke sekolah untuk observasi. Temuannya ada 4 masalah ini. Kalau di skripsinya yang Kak Edi Sulistiono ini, asal-usul, prosesi, macam-macam. Oke, karena tadi latar belakangnya terkait adat istiadat ya, adat istiadat, sehingga rincian permasalahannya juga dalam bentuk seperti ini. Gitu. Tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki karena asal-usul upacara adat Mertitani. Nah, oke ada asal-usul, tapi masalahnya di mana gitu ya? Misalnya belum banyak dilakukan riset atau dokumentasi terhadap upacara adat Mertitani. Nah, itu lebih pas ya untuk menjadi identifikasi masalah. Nah, ini juga kurang pas ini teman-teman. Jadi tidak semua contoh-contoh penelitian terdahulu itu benar gitu ya, atau bagus untuk kita ikuti gitu ya. Ya memang kata orang skripsi yang baik itu yang selesai. Ya, selesai. Maksudnya kan yang ditandatangani oleh pembimbing dan diuji kan, maksudnya seperti itu mungkin ya. Pokoknya selesai. Tapi
di sisi lain kita harus bisa memilah dan memilih mana contoh-contoh penelitian terdahulu atau punyanya cutting itu yang benar itu loh. Jadi nggak semuanya benar. Maka yang ini bisa kita terima ya, deskripsi yang ini bisa kita terima, tapi yang ini tidak bisa ini. Harusnya asal-usul upacara adat Mertitani belum banyak ditelusuri, prosesi adat belum banyak didokumentasi, makna simbolis yang digunakan upacara Mertitani perlu didefinisikan lebih lanjut, macam-macam sesaji yang digunakan dalam upacara adat perlu diidentifikasi dan dibukukan gitu ya, atau didokumentasikan agar lestari gitu ya. Misalnya seperti itu. Fungsi folklor upacara adat Mertitani bagi masyarakat pendukungnya perlu diidentifikasi dan diseminasikan. Jadi setelah dilihat, dibaca, diidentifikasi fungsinya, disampaikan kembali kepada masyarakat agar tetap melestarikan. Ya, seperti itu. Tanggapan masyarakat Mandang terhadap upacara Mertitani sudah mulai terpengaruh oleh budaya modern sehingga masyarakat muda sudah banyak yang tidak memahami upacara adat tersebut sehingga harus diupayakan proses dokumentasi dan revitalisasi sehingga budaya tersebut tetap lestari. Nah, misalnya seperti itu teman-teman, perumusan masalah yang bukan perumusan ya, identifikasi masalah yang benar. Kalau yang di sini tadi bagaimana bentuk diskriminasi terhadap perempuan etnis mungkin bisa diganti dengan kalimat di dalam novel Dimsum Terakhir karya Clara ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi ya, atau ditemukan representasi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa. Satu. Berikutnya yang kedua, perlu didefinisikan lebih lanjut mengenai respon tokoh perempuan etnis Tionghoa dalam melawan diskriminasi yang direpresentasikan pada novel Dimsum Terakhir, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada masalah-masalah itu ya yang perlu diangkat berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tadi. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk identifikasi masalah. Jadi, kenapa 3 skripsi ini bentuknya beda-beda? Karena baru ini teman-teman. Saya yang kudet ya, tapi zaman saya penelitian dulu, zaman saya bikin skripsi dulu enggak ada ini identifikasi masalah. Cuman seharusnya yang benar ya identifikasi masalah itu membuat proposisi masalah gitu ya, membuat kalimat-kalimat yang menunjukkan problemnya apa saja dalam bentuk poin gitu ya. Berikutnya yang kedua, ada bagian yang sangat kita kenal gitu ya, yaitu rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah bagian yang menyajikan pertanyaan atas masalah yang ingin diteliti. Nah, jadi tadi kan setelah latar belakang ada proposisi masalah gitu ya, atau identifikasi masalah. Setelah masalahnya diidentifikasi, dibuatlah rumusan-rumusan kalimat tanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Nah, pertanyaan rumusan masalah ini bukan sekedar pertanyaan teman-teman, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pertanyaannya harus bersifat kritis atau berbasis masalah. Ya, memang masalah yang perlu diselesaikan. Berikutnya, dapat diproposisikan secara teoretik. Setelah dibuatkan kalimat tanya tersebut harus bisa diterjemahkan dalam proposisi teoretik. Nah, nanti untuk menguji apakah rumusan masalahnya sudah benar atau belum, coba diproposisikan. Berikutnya, dan dapat diterapkan dalam mekanisme pengujian yang empiris. Artinya, ketika sudah ditanyakan seperti itu, ada proses riset yang bisa dilakukan. Tidak sekedar bertanya misalnya, siapa nama penulisnya, siapa saja nama-nama tokoh dalam novel, itu tidak perlu diujikan secara empiris, tidak perlu teori kan. Dalam novel tersebut ada nama Udin, ada Priyo, ada Anton, ada Joko, selesai. Tidak perlu ada proses analisis. Gitu ya. Dan itu juga tidak berbasis masalah. Apa urgensinya? Apa kepentingannya untuk kita mendaftar nama-nama tokoh gitu ya. Itu juga tidak kritis gitu ya. Dan juga tidak berbasis teoritik. Lupa itu teori tentang penokohan, bukan. Gitu ya. Teori penokohan lebih kompleks dari sekedar menyebutkan nama-nama tokoh. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ada contoh di sini teman-teman. Ini antara yang salah dan yang benar gitu ya. Yang salah kita kasih tanda warna merah. Oke. Kata-kata makian apa yang terdapat dalam lirik lagu rapper gitu ya. Kadang-kadang ada ini seperti ini rumusan masalahnya. Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak kritis. Emangnya kalau ada kata-kata makian di dalam lirik lagu, kenapa? Urusannya apa? Urgensi kita untuk menganalisis itu apa gitu ya. Ini tidak kritis, hanya mendaftar kata-katanya terus kenapa gitu ya. Loh Pak, nanti kan di rumusan masalah yang kedua Pak, kata-kata makiannya ya enggak bisa seperti itu. Dalam satu rumusan masalah harus benar-benar berbasis masalah yang kritis, terus ada teorinya dan bisa dilakukan pengujian. Jadi kalau memang itu nanti akan dijawab di rumusan masalah kedua ya berarti rumusan masalah ke-1 tidak perlu gitu ya. Maka harus kompleks rumusan masalahnya. Contohnya, bagaimana konstruksi identitas maskulinitas toksik. Nah, jadi identitas maskulinitas toksik direpresentasikan melalui pilihan kata makian. Jadi pilihan kata makian
dikaitkan dengan teori maskulinitas toksik, gitu ya. Terus dianalisis dalam bentuk analisis representasi, ya. Pengujian empirisnya analisis representasi. Ini jadi benar. Contoh lain, apakah gaya bahasa dalam novel Y membuat pembaca menjadi sedih? Nah, tidak seperti ini rumusan masalah yang benar ya, karena tidak kritis, tidak teoritik, dan tidak perlu diuji secara empiris karena bisa langsung dijawab. Apakah menjadi sedih? Ya, ya selesai gitu ya. Maka yang benar bagaimana? Bagaimana gaya bahasa metafora. Nah, ini teori gaya bahasa metafora dalam novel Y membentuk atmosfer tragis pada klimaks cerita, sehingga di akhir cerita pembaca menjadi sedih itu tadi. Jadi ada teorinya teman-teman, nggak sembarangan membuat rumusan masalah. Berikutnya, bagaimana proses kognitif dan isi pikiran orisinal Chairil Anwar saat ini memilih diksi dalam puisi Aku. Nah, ini secara kritis, oke, kritis. Karena ingin melihat proses kognitif dan isi pikiran Chairil Anwar dalam memilih diksi. Cuman masalahnya, gitu ya, apakah pertanyaan ini bisa dijawab sekarang, gitu ya. Sedangkan Chairil Anwar ini sudah meninggal, gitu ya. Karena kalau kita tanya tentang isi pikiran dan proses kognitif, otomatis kita harus tanya langsung pada orangnya. Mungkin nggak? Kalau orangnya masih hidup misalnya, Joko Anwar masih hidup nggak? Kalau Joko Anwar masih hidup ya boleh, gitu ya. Atau penulis-penulis yang lain, penyair-penyair yang lain yang masih hidup bisa diwawancara. Juga apakah kalian memang benar-benar mampu untuk menghubungi tokoh tersebut, gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi mampu nggak, gitu ya. Misalnya Anda mau meneliti seorang penulis yang ada di Eropa misalnya, gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau Anda punya linknya untuk mendatangi tokoh tersebut, gitu ya, untuk bisa wawancara langsung. Jika tidak, ya maka itu tidak logis, gitu ya. Tidak tepat untuk dijadikan rumusan masalah. Maka bisa menjadi benar dengan bagaimana variasi pilihan diksi. Nah, ini kan berarti cukup dibaca ya. Pilihan diksi dalam puisi Chairil Anwar jika dianalisis berdasarkan konteks sosial politik pada masa pendudukan Jepang. Misalnya seperti itu. Jadi pilihan diksi dihubungkan dengan konteks. Nah, ini boleh-boleh aja. Karena tidak perlu tanya langsung ke Chairil Anwar. Oke teman-teman ya. Silakan nanti dicek Anda dalam merumuskan masalah sudah benar atau belum. Nah, masih terkait erat dengan rumusan masalah, ada yang namanya tujuan penelitian. Jika rumusan masalah itu harus memiliki proposisi teoritik di dalamnya, maka tujuan adalah rumusan kata kerja yang ditujukan untuk menguji atau membuktikan proposisi tersebut. Nah, ini susunan logikanya. Tadi ada rumusan masalah, kalimatnya begini, bagaimana konstruksi identitas maskulinitas toksik direpresentasikan melalui pilihan kata makian dalam lirik lagu rapper. Proposisi teoritiknya, pilihan kata makian dalam lirik lagu rapper telah secara kultural merepresentasikan penegasan dominasi gender laki-laki secara verbal sebagai pilar utama pembentuk identitas maskulinitas toksik. Nah, ini diambil secara teoritis. Misalnya dari penelitian terdahulu, gabung-gabungkan ya, teori-teori terdahulu gabung-gabungkan tentang dominasi gender, tentang maskulinitas toksik, dominasi verbal, dan seterusnya dikaitkan dengan lirik. Jadi di sini adalah hasil dari proses berpikir terhadap penelitian terdahulu dan teori-teori yang sudah ada, gitu ya. Proposisinya seperti itu. Maka tujuannya ya tinggal menambahkan menjadi kata kerja. Tambahkan di situ kata kerja atau verbal di depannya. Kita bisa nambahkan kata menganalisis bentuk representasi konstruksi identitas maskulinitas toksik di balik pilihan kata makian pada lirik lagu rapper. Nah, ini contohnya seperti itu. Berikutnya contoh yang lain. Bagaimana gaya bahasa metafora dalam novel Y membentuk atmosfer tragis pada klimaks cerita. Proposisi teorinya, penggunaan gaya bahasa metafora pada bagian klimaks berfungsi secara estetik untuk mengekskalasi emosi pembaca menuju atmosfer yang tragis di dalam penerapan novel Y. Tujuan penelitiannya apa? Kasih verbal di situ, menginterpretasi fungsi estetik gaya bahasa metafora dalam membangun atmosfer tragis pada bagian klimaks cerita novel Y. Oke. Contoh ketiga, bagaimana variasi pilihan diksi leksikon yang digunakan oleh Chairil Anwar dalam puisi Aku jika dianalisis berdasarkan konteks sosial politik masa pendudukan Jepang. Secara teoritis, variasi pilihan diksi individualistis dalam puisi merupakan bentuk respon estetik dari Chairil Anwar terhadap kekang sensor dan represi sosial politik masa pendudukan Jepang. Tujuan penelitiannya mendeskripsikan relevansi situasi sosial politis pada masa pendudukan Jepang terhadap munculnya variasi diksi perlawanan pada puisi Aku karya Chairil Anwar. Jadi seperti itu. Ya, ada rumusan masalah, proposisi teoritik dan tujuannya.
rumusan masalah ada di atas ini tadi, jika kalian tulis, proposisi teoritik ini akan menjadi pedoman gitu ya. Jadi memang tidak ditulis. Atau mungkin saya pikir proposisi teoritik ini bisa ditaruh di sini teman-teman, di identifikasi masalahnya. Jadi bisa dilakukan triangulasi terbalik gitu terhadap 3 hal ini, antara identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Ini bisa ini, yang proposisi teoritik ini ditaruh di sini sebagai masalah teori gitu ya. Bisa juga ini ditaruh di identifikasi masalah. Berikutnya tujuan penelitiannya ditulis seperti ini. Jadi ada tempatnya tujuan penelitian. Oke, itu antara identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita masuk ke batasan masalah atau batasan penelitian. Nah, setiap penelitian ini teman-teman perlu kita batasi agar orang tidak tanya kemana-mana. Misal kita sudah membahas lirik lagu karya rapper X, kemudian ada yang tanya, loh bagaimana dengan rapper Y, bagaimana rapper A, rapper B, yo gak peduli gitu ya. Saya tidak meneliti punyanya rapper-rapper yang lain gitu ya. Maka perlu dibatasi. Ada lagi yang mungkin tanya, loh rapper Y itu juga pernah nulis loh, juga pernah bikin lagu di tahun 2005 gitu ya. Loh yang sedangkan yang mau kamu bahas itu cuma yang di 2021 sampai 2025 misalnya. Di 2010 bagaimana? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan melebar kemana-mana, maka Anda sebagai seorang peneliti harus menerapkan batasan gitu ya. Biasanya disebut batasan penelitian atau batasan masalah gitu ya. Nah, batasan ini ada 4 hal yang perlu dibatasi. Yang pertama batasan sumber data, yang kedua batasan teori, yang ketiga batasan korpus data, dan yang keempat batasan waktu. Batasan sumber data ini batasan cakupan wilayah datanya yang luas, agar tidak terlalu luas. Misalnya kalau dari contoh riset terhadap lirik lagu rapper X, maka batasan sumber datanya adalah lirik lagu-lagu resmi yang dirilis oleh rapper X. Ya, jadi liriknya saja. Bagaimana dengan video klipnya, wawancara lisannya, media sosialnya, gosipnya, berita-beritanya, itu tidak diteliti. Yang diteliti hanya lirik lagunya saja. Berikutnya batasan teorinya. Fokus pada teori toxic masculinity karya Terry Kupers 2005. Nah, misalnya seperti itu. Nah, Anda harus menetapkan pakai teorinya siapa, gitu ya. Mungkinkah ada teori tentang toxic masculinity yang lain? Sangat mungkin, banyak teori. Tapi Anda pakai satu teori punyanya siapa, sehingga tidak dibentrokkan dengan teori lain, apalagi ternyata teori tersebut adalah antitesis dari teori yang punyanya Terry Kupers misalnya. Jadi perlu di awal, tadi di latar belakang kan sudah saya sampaikan, Anda perlu baca-baca juga teori-teorinya, gitu ya, agar bisa membuat batasan teori. Maka bagaimana dengan teori yang lain, misalnya berkaitan dengan feminisme radikal, maskulinitas modern, maskulinitas klasik. Nah, di situ nggak peduli, nggak dipakai teori itu ya. Hanya fokus pada toxic masculinity punyanya Terry Kupers. Berikutnya, batasan korpus. Tadi ada sumber data, ada korpus data. Korpus itu data-data yang kita himpun dari sumber data. Ya, tadi sudah dibatasi teks lirik. Nah, sekarang dibatasi lagi lirik yang bagaimana? Lirik yang memuat diksi makian atau bahasa tabu. Lirik lain ada nggak yang isinya maskulinitas? Ada. Misalnya aku mencintaimu, aku lelakimu, itu kan tidak tabu gitu ya, atau tidak berupa makian, maka tidak kita pakai meskipun dalam bentuk maskulin. Jadi dia menunjukkan maskulinitas gitu. Aku lelakimu yang menjagamu gitu ya. Aku adalah dewa yang menanti kehadiranmu. Nah, itu tidak dipakai gitu ya. Karena dia tidak membentuk diksi makian. Karena kita fokus pada diksi makian tadi itu. Berikutnya terkait batasan waktu. Nah, bisa kita batasi pada beberapa lagu yang dirilis pada 2021 sampai 2025 misalnya. Lagu yang sebelum 2021 tidak kita bahas. Jadi itu ya namanya batasan penelitian. Ini perlu kita sampaikan di subbab pendahuluan. Berikutnya ada yang namanya manfaat penelitian. Secara umum manfaat ini ada 2 gitu ya. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat ini adalah penjelasan mengenai kontribusi, kegunaan atau dampak positif yang akan dihasilkan setelah riset tersebut dilakukan. Gitu ya. Misal ketika kita meriset lirik lagu rapper X, apa sih pentingnya, apa sih manfaatnya gitu ya. Misalnya di bidang sosiolinguistik, penelitian ini akan memperkaya kajian sosiolinguistik mengenai hubungan variasi bahasa tabu dengan pembentukan ideologi maskulinitas, khususnya maskulinitas toksik gitu ya. Berikutnya manfaat praktis bagi penelitian selanjutnya, bisa menjadi referensi acuan atau data sekunder bagi riset lanjutan yang mengkaji wawancara musik, subkultur, hip hop, rapper, dan seterusnya. Ya, jadi nanti penelitian ini bisa dilanjutkan. Nah, dilanjutkannya bagaimana? Itu ya perlu Anda tuliskan di situ. Berikutnya, manfaat praktis yang kedua. Misalnya bagi orang tua untuk memberikan edukasi kritis terhadap dampak konsumsi bahasa media populer terhadap perkembangan perilaku remaja. Dengan adanya riset ini, maka kita perlu hati-hati di dalam lagu-lagu rap itu banyak bahasa-bahasa yang toksik gitu ya. Sehingga nanti mungkin akan berdampak pada psikologis remaja gitu ya. Misalnya tambah lagi praktis yang ketiga, karena kan kita ini pendidikan ya. Misalnya dapat menjadi bagian dari bahan ajar untuk
menyampaikan konten lirik yang toksik dan perlu untuk apa ya? Untuk menjadi penghindaran gitu ya bagi siswa misalnya. Jadi mereka perlu diberi insight gitu ya, perlu diberikan perhatian gitu ya. Anak-anak itu perlu diberitahu, hei kamu kalau liriknya seperti ini kamu tahu tak maknanya apa gitu ya. Kamu ku goyang, ada kalimat kamu ku goyang itu apa itu? Saya kok kadang-kadang juga risih ya, ada kalimat-kalimat lagu-lagu pop, rap atau dangdut alternatif itu agak porno gitu ya. Itu anak-anak pun sampai ikut ikut menyanyikan gitu ya. Maka perlu kita berikan insight bahwa itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang toksik gitu ya, kalimat yang buruk untuk diucapkan gitu ya, dan tidak baik gitu. Ya tidak apa-apa, kita berikan pajanan ya, nggak selalu pajanan itu harus positif. Ada pajanan negatif gitu ya untuk menjadi penghindaran gitu ya. Dan seterusnya nanti manfaat lain bisa teman-teman sampaikan sesuai dengan penelitiannya masing-masing. Berikutnya yang terakhir ada batasan atau definisi istilah. Gitu ya. Ada batasan masalah atau batasan penelitian, ada batasan istilah. Kenapa kok perlu dibatasi gitu ya? Biasanya ini disebut definisi operasional gitu ya. Ini adalah daftar kata-kata gitu ya, kata-kata kunci dari riset teman-teman yang menjadi konsep utama dan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan adanya batasan atau definisi istilah ini untuk menyamakan persepsi agar baik kita sebagai peneliti, pembaca penelitian kita, termasuk juga dosen penguji, itu tidak lari ke teori-teori yang lain gitu ya. Karena sudah kita batasi istilahnya, teorinya teori ini, Pak, Bu, gitu ya, bukan yang lain gitu ya. Misalnya ini di 3 judul tadi gitu ya. Judul yang pertama, representasi konstruksi identitas maskulinitas toksik melalui pilihan kata makian dalam lirik lagu rapper. Kajian sosiolinguistik, maka daftar istilahnya ada konstruksi identitas, maskulinitas toksik, representasi, kata makian, lirik lagu. Nah, ini kita deskripsikan. Gitu ya. Pada contoh penelitian yang kedua, fungsi estetik gaya bahasa metafora dalam membentuk atmosfer tragis pada klimaks cerita novel. Istilah-istilah yang perlu kita definisikan adalah gaya bahasa metafora, novel Y, atmosfer tragis, klimaks cerita. Contoh judul yang ketiga, analisis sosiologi sastra terhadap variasi pilihan diksi dalam puisi Aku karya Hairil Anwar berdasarkan konteks sosial politik masa pendudukan Jepang. Variasi pilihan diksinya, variasinya daftar istilah yang wajib didefinisikan, yaitu variasi pilihan diksi, puisi Aku, konteks sosial politik, dan diksi perlawanan. Nah, ini contoh cara dalam menentukan daftar istilah. Oke teman-teman, semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa segera memenuhi bagian lain selain latar belakang dari bab 1 pendahuluan. Terima kasih.